Aku mendengarmu. Oke, langsung aja yuk kita bedah buku Atomic Habits dari James Clear. Fokus kita hari ini, gimana perubahan super kecil yang konsisten itu bisa bawa hasil luar biasa buat Anda. Iya, konsep intinya kan 1% lebih baik tiap hari. Kedengarannya simple, tapi sering banget kita salah kaprah soal kekuatannya, gitu. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau Anda 1% lebih baik setiap hari, setahun, itu bukan cuma 365% lebih baik. Hitungannya hampir 37 kali lipat lebih baik. Efek compoundingnya itu loh. Wah, iya juga ya. Dan ada kutipan Clear yang nempel banget nih. Anda tidak naik ke level tujuan Anda jatuh ke level sistem Anda. Nah, itu dia. Jadi bukan soal ambisinya aja, tapi sistem atau proses harian yang Anda bangun. Itu pondasinya. Fondasi ya? Oke. Betul. Dan fondasi utamanya kata Clear justru di perubahan identitas. Ada 3 lapisan kan? Hasil, proses, terus yang paling dalam identitas. Mau jadi siapa Anda? Oh, jadi perubahannya dari dalam keluar ya? Tepat. Biar awet, mulainya dari identitas. Menarik nih, jadi bukan sekedar bilang, saya mau olahraga, tapi lebih ke, saya ini orang yang aktif, gitu ya? Persis. Fokusnya dari melakukan jadi menjadi. Nah, ini bikin kita mikir kan, Anda itu sebenarnya mau membangun identitas yang kayak gimana sih? Pertanyaan penting tuh. Iya. Nah, dari identitas itu, baru kita rancang kebiasaannya. Clear punya siklusnya. Isyarat, keinginan, respons, ganjaran. 4 hukum yang mau kita bahas ini intinya ngutak-ngatik siklus ini biar kerja buat kita. Oke, siap. Hukum pertama apa? Pertama, buat jelas. Make it obvious. Pemicunya harus gamblang banget. Contohnya kayak habit stacking itu ya. Nempelin kebiasaan baru ke yang lama. Misalnya, habis sikat gigi pagi, langsung minum segelas air putih, gitu. Betul. Mengaitkan ke yang udah ada, itu ampuh. Atau, tata lingkungan Anda. Taruh buku di atas bantal, siapin baju lari dari malam, pokoknya bikin isyaratnya nggak mungkin kelewat. Oke, jelas. Lanjut, hukum kedua. Kedua, buat menarik. Make it attractive. Kebiasaannya mesti menggoda. Ada strategi temptation bundling. Oh, yang gabungin godaan sama kebiasaan itu ya? Iya, pasangkan yang perlu Anda lakukan dengan yang ingin Anda lakukan. Contoh klasiknya, cuma boleh nonton serial favorit pas lagi di treadmill. Oke. Atau gabung ke komunitas yang standarnya bagus. Lingkungan sosial itu kuat banget pengaruhnya, bikin kebiasaan jadi menarik. Setuju soal komunitas. Tapi soal temptation bundling, apa nggak ada resiko kita jadi lebih fokus ke nontonnya, terus olahraganya jadi nggak fokus gitu? Nah, pertanyaan bagus. Kuncinya, godaannya itu harus terikat sama kebiasaannya. Kalau berhenti olahraga, ya tontonan berhenti juga. Dan harapannya, lama-lama olahraganya sendiri jadi terasa memuaskan, gitu. Masuk akal. Lanjut, hukum ketiga. Ketiga, buat mudah. Make it easy. Kurangi gesekannya sekecil mungkin. Di sini nih, aturan 2 menit main peran. Aturan 2 menit ya, mulai kebiasaan baru dengan versi super singkatnya. Betul. Mau baca buku? Ya udah, baca 1 halaman aja. Mau meditasi? Meditasi 1 menit. Tujuannya bukan langsung hebat, tapi bangun momentum buat mulai. Konsisten dulu, baru intensitas. Dan ini balik lagi ke identitas tadi ya. Kalau mau jadi penulis, ya nulis 1 kalimat tiap hari itu lebih ngebentuk identitas daripada niat nulis 1 bab tapi nggak mulai-mulai. Persis. Terakhir, hukum keempat. Buat memuaskan. Make it satisfying. Otak kita butuh hadiah langsung. Hadiah langsung ya? Iya. Kasih ganjaran kecil segera setelah selesai. Bahkan cuma nyentang kotak di habit tracker itu udah bisa kasih kepuasan instan loh. Dan ada aturan penting juga kan, jangan pernah bolos 2 kali berturut-turut. Sekali kelewat, oke lah, manusiawi. Tapi kalau besoknya kelewat lagi, nah itu bahaya, bisa jadi pola baru. Jadi harus cepat balik lagi. Betul. Nah, itu kan cara bangun kebiasaan baik. Tapi seringnya kita juga perlu ngeruntuhin kebiasaan buruk kan? Oh iya, bener banget. Gimana tuh caranya? Gampang aja, tinggal dibalik 4 hukum tadi. Jadi, buat tidak terlihat, buat tidak menarik, buat sulit, dan buat tidak memuaskan. Oke, contohnya, misal mau berhenti main HP sebelum tidur. Ya, pindahin aja charger HP keluar kamar, buat tidak terlihat.
Atau pasang wallpaper yang ngingetin dampak buruk kurang tidur, buat tidak menarik. Bikin susah diakses dan gak enak aja gitu. Sip, paham. Clear juga nekenin banget soal lingkungan. Kadang ngubah lingkungan tuh lebih gampang daripada ngandelin tekad doang. Coba pikir, gampangan mana nolak donat di meja tiap jam, atau emang nggak ada donat di meja sama sekali? Haha, iya bener juga. Rancang lingkungan yang mendukung ya. Persis. Jadi intinya itu. Oke, jadi rangkumannya nih. Fokus ke kemajuan kecil tapi konsisten. Bangun sistem harian yang dukung Anda, bukan malah ngelawan. Dan paling penting, mulai dari identitas yang mau Anda capai. Kebiasaan itu ya kumpulan pilihan-pilihan kecil kita sehari-hari. Nah, ini jadi pertanyaan terakhir buat Anda renungkan nih. Kalau benar kita itu jatuh ke level sistem kita, sistem kecil apa ya yang mungkin cuma butuh 2 menit buat dimulai, yang bisa Anda rancang hari ini juga, biar sejalan sama identitas yang Anda idam-idamkan itu?